Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Abdul Salam, NIM A610100051. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang lapisan atmosfer bumi. Jadi, lapisan atmosfer bumi merupakan susunan lapisan gas yang menutupi seluruh permukaan bumi. Lapisan atmosfer ini membentang sejauh ratusan kilometer ke atas dengan setiap tingkatan atmosfer memiliki kerapatan dan kepadatan gas tersendiri, sehingga semakin ke atas kadar oksigen semakin menipis, serta memiliki kerapatan dan suhu yang semakin rendah. Hal ini dapat dibuktikan saat kamu akan sulit bernafas ketika berada di ketinggian karena kadar oksigen yang sedikit. Menurut penjelasan para ahli, lapisan atmosfer bumi dibagi atas dua bagian, yaitu lapisan atmosfer bagian bawah yang dimulai dengan permukaan bumi sampai dengan ketinggian sekitar 50 km. Pada regional ini digunakan oleh para ahli untuk mempelajari ilmu meteorologi dan geofisika. Kemudian lapisan atmosfer kedua adalah lapisan atmosfer bagian atas yang dimulai dari 50 km sampai lapisan atmosfer teratas. Pada bagian ini, para ahli memiliki ilmu aeronomi dan penerbangan berdasarkan sifat fisik yang dimilikinya. Lapisan atmosfer bumi dibagi atas 5 lapisan. Yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan ini paling dekat dengan permukaan bumi, letaknya 8-14 km dari permukaan bumi. Atmosfer bagian troposfer berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya berubah. Dinamakan troposfer karena aktivitas di lapisan ini terus berubah, cuaca yang berubah-ubah, angin udara yang kita hirup, dan awan ada di troposfer. Bahkan 3/4 massa atmosfer ada di troposfer. Semakin ke atas, maka udara akan semakin dingin. Lapisan yang kedua, lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah batas lapisan ini sampai di ketinggian 50 km dengan tebal mencapai 35 km. Namanya berasal dari kata strat yang artinya adalah lapisan. Jadi di lapisan stratosfer masih ada lapisan lagi. Kebalikan stratosfer, udara di lapisan bawah stratosfer dingin dan semakin panas ketika di atas. Tidak adanya awan di stratosfer membuat lapisan ini kering dan tak bergejolak. Itu disebabkan pesawat jet memilih terbang di lapisan ini. Selain itu, di lapisan ini ada ozon. Ozon adalah senyawa yang menangkal radiasi ultraviolet dari matahari yang merusak. Tanpa perlindungan ozon, kita tak akan sanggup hidup di bumi. Yang ketiga, mesosfer. Naik ke atas lagi ada mesosfer. Diberi nama mesosfer atau tengah karena posisinya ada di tengah. Tebalnya sekitar 30 km atau terletak di ketinggian 50 km sampai 80 km. Udara di lapisan ini sangat tipis sehingga kita tidak bisa bernapas jika sampai di lapisan ini, namun ada lebih banyak gas selain oksigen di lapisan ini. Lalu apa fungsi mesosfer? Pernah melihat meteor atau bintang jatuh kan? Nah, benda-benda langit yang menuju bumi dibakar oleh gas yang ada di mesosfer. Sama seperti stratosfer, maka tinggi di mesosfer suhu makin dingin. Lanjutnya lagi adalah termosfer. Di atas mesosfer ada termosfer. Termosfer berarti panas, persis menggambarkan temperatur lapisan ini. Suhu termosfer bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Namun jika kita sampai ke sini, kita akan merasa dingin sebab tak ada molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Itu juga artinya gelombang suara tidak bisa didengar di termosfer. Termosfer menjadi lapisan atmosfer yang cukup tebal dengan ketebalan mencapai 513 km. Di troposfer, stasiun luar angkasa internasional berkeliling memutari bumi. Di sini juga tempat satelit milik berbagai negara dan perusahaan terparkir. Selanjutnya lagi adalah ionosfer. Berbeda dengan lapisan lainnya, ionosfer merupakan lapisan yang unik karena posisinya bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak dan bergejolak tergantung dari energi yang diserapnya dari matahari. Namanya berasal dari ion, senyawa yang mengandung listrik. Ion dihasilkan oleh gas-gas yang ada di lapisan ini yang terpapar radiasi matahari.
Sebagian dari ionosfer juga bertumpuk dengan magnetosfer atau medan magnet bumi. Pertemuan medan magnet dengan partikel-partikel ionosfer yang menyimpan energi di matahari menghasilkan aurora. Aurora adalah cahaya menyala-nyala dan menari-nari di langit malam yang bisa dilihat di sekitar kutub. Dan juga lagi adalah exosfer. Ini yang terakhir. Lapisan exosfer paling jauh dari dan paling tebal adalah exosfer. Lapisan ini disebut exo karena letaknya yang paling luar. Tak ada yang menetap batas pasti lapisan terluar atmosfer dengan luar angkasa. Namun NASA menggunakan batas 10.000 km. Exosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen dan helium. Nama gas-gas ini Nama gas-gas ini berjajaran dengan jarak yang lebar. Tak ada udara yang bisa dihirup dan rasanya sangat dingin di exosfer. Lapisan exosfer punya tekanan yang paling rendah sebab paling jauh dari permukaan bumi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.